tidak menimbulkan perselisihan. Ketika berbisnis, harus terjaga keharmonisan sesama pelaku bisnis. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat bisnis lainnya. Oleh karena itu, Islam melarang terjadinya kecurangan dalam takaran dan timbangan, rekayasa harga, perdagangan barang-barang haram, riba, ataupun ikhtiar. Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa auful kaila idza qiltum wazizu bil qistosil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Untuk itu, seorang pedagang harus berhati-hati. Jangan sekali-kali ia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan dapat membawa ke neraka. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Puji Astuti. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Teta. Saya akan melanjutkan etika bisnis dalam perspektif surat Al-Baqarah ayat 188. Ya, bismillahirrahmanirrahim, yang bunyinya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila Allah hukami littahulu fariqam min amwalil nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi tadi ya lafadz al-batil, adapun penjelasannya adalah lafadz al-batil dalam ayat ini adalah lawan dari hak ya, atau kebenaran, yang bermakna adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba, dan lain hal lainnya yang dilarang oleh Islam. Yang kedua adalah adapun yang dimaksud dengan tadwil adalah memberikan kepada hakim, yaitu uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil, sehingga sampailah apa yang diharapkan, yaitu mengambil harta dari orang lain. Sedangkan lafadz bil ismi adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu, agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Nah, jadi ayat ini atau ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam. Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta, dan kehormatannya itu adalah haram untuk dilanggar, seperti itu.
Baik ya, untuk selanjutnya. Nah, ini bentar ya, dalam ayat yang lain juga secara tegas dikatakan, ini yang artinya aja ya langsung, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batin, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 29. Bisnis dalam pandangan Islam adalah perniagaan yang dilakukan berdasarkan etika dan norma agama, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan. Bisnis juga yang didasarkan pada etika dan norma agama akan mewujudkan kehidupan manusia yang damai dan dinamis. Demikian pula sebaliknya, keberuntungan perdagangan secara hakiki di dunia akan berlanjut di akhirat nanti. Baik ya, itu penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Ibu Uji dan Mbak Deta. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak apabila ada pertanyaan untuk bisa menyampaikan langsung atau menulis di room chat ya. Jadi persilahkan. Ini sudah ada yang masuk ya pertanyaannya. Silahkan mungkin Mbak Deta dan Bu Puji untuk melihat di room chatnya. Bisa silahkan dipilih yang mau dijawab terlebih dahulu yang mana. Atau saya perlu bacakan? Kita lanjut presentasi dulu aja kan, Mbak. Jadi kami cari jawabannya dulu gitu. Pekan kemarin, 3 pekan kemarin, seperti apa ya? Ataukah memang dipresentasikan dulu ya semuanya? Ini Pak Ketua? Presentasi semua kalau nggak salah. Oh gitu ya? Oh oke. Oke, kalau begitu mungkin bisa dilanjutkan dulu ya untuk presentasi ke kelompok kedua, yaitu Pak April dan Pak Jainal. Dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajmain nama ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kuliah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan materi tentang produksi dalam perspektif hukum ekonomi Islam atau perspektif Al-Quran. Latar belakang dari paparan ini atau tentang produksi yaitu ada 6. Yang pertama yaitu aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Bahkan barangkali tak salah bila kemudian ia menjadi urat nadi dalam level kegiatan ekonomi. Sebab tanpa diawali proses produksi, kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tidak akan pernah ada. Namun dewasa ini pada latar belakangnya itu para pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi juga lebih ekstrim, menumpuk produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, terjadi eksploitasi besar-besaran di mana-mana. Para pelaku ekonomi tidak saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mereka juga telah berani mengabaikan nilai etika religius dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Padahal dalam Al-Quran, konsep produksi dalam artian luas menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Fa'iza kuziyati sholawatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zukurullaha kasyari la'allakum tuflihun. Di situ artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyaknya supaya kamu beruntung. Ini merupakan salah satu ayat yang ada di dalam Quran untuk terkait dengan produksi. Lalu dari latar belakang tersebut ada 3 rumusan masalah yang kami kemukakan, yaitu yang pertama itu apa pengertian produksi. Lalu yang kedua, apa tujuan produksi dalam kajian ekonomi Islam. Dan yang ketiga, apa dan bagaimana menghindari jenis dan proses produksi, maaf terpotong ini, yang haram. Lalu kita masuk ke pembahasan pengertian produksi dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al-Quran menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus memiliki hubungan dengan kebutuhan manusia. Dalam memandang arti penting produksi untuk kelangsungan hidup manusia, Al-Quran mengizinkan manusia mencari kehidupan dan cara melakukan perdagangan. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 65, Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mindana liyaquman nasu bil qis wa arsalna hadida fihi ba'sun sayyidun wa manna fi ulinashi waliya'lamallahu man tassuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Di situ artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan rahasia keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi pengertian lain produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kata produksi dari bahasa Inggris yaitu production, artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur berbahasa Arab, padanan kata produksi adalah intaj yang terambil dari kata nataza. Kata ini oleh Muhammad Rawash Kal-Aji diterjemahkan dengan mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbengkel dalam waktu yang terbatas. Ini terkorelasi seperti surah Al-Hadid ayat 25 tadi. Lalu ada pengertian produksi menurut para ekonom muslim kontemporer. Menurut Karf, kegiatan produksi dalam persepsi Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau menurut Rahman,
pentingnya keadilan dan kemerataan produksi, distribusi produksi secara merata. Lalu ada menurut Al-Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhnya bersifat wajib. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti jika telah ada kelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Nah, tujuan produksi dalam perspektif fikih Khalifah Umar. Yang pertama yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Umar radhiyallahu anhu sebagaimana diajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menegakkan tangannya atau meminta-minta kepada orang lain dan menyerukan kaum muslim untuk bersandar kepada diri mereka sendiri serta tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. 4. Melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peran besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan serta melindungi agama seseorang. Yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah SWT bukan hanya harta yang berada di tangan seorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT di muka bumi ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Keenam, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu takarub kepada Allah SWT. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah SWT disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta, dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadi aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menanti Allah SWT. Nah, lalu ada prinsip produksi ekonomi. Tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah atau kemanfaatan yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat yang memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain yaitu kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu daruriyat, hajiyat, dan tasyniyat. Kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus ada
dan terpenuhi karena bias mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5 yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri dengan kehormatan seseorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. 4. Kebutuhan hajiyat, kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia. Namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Yang kelima, kebutuhan tasyiniyat, kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Kegiatan produksi juga harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik, pengelola, manajemen, dan buruh. Nah, mungkin sampai sini penjelasan atau paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak April Kusbiantoro. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan paparan Saudara Zainal. Dari kesemua yang telah dipaparkan tadi, bertujuan akhir yaitu memenuhi sarana bagi kegiatan sosial ibadah pada Allah. Itu adalah tujuan akhir dari produksi. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan yang ketiga, apa dan bagaimana menghindari proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Dari kajian ayat produksi di atas, terlepas dari keterbatasan menunjukkan bahwa Al-Quran manusia sungguhnya sangat memperhatikan masalah produksi. Dalam hal ini, Afzalur Rahman dengan cukup baik menggambarkannya sebagai berikut. Mengingatkan produksi merupakan bagian yang paling berarti yaitu seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan produksi memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, mempertimbangkan kelangkaan atau scarcity saja, tetapi masalah yang lebih kompleks yang akan timbul. Produksi dalam perspektif Islam harus menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam, seperti narkoba, minuman keras, atau alkohol, kemudian makanan-makanan yang diharamkan. Dalam ini seperti bersifat yang kita sudah paham dan mengerti tentang binatang yang diharamkan, kemudian cara menyembelihnya, dan sebagainya. Dalam hari berproduksi dalam lingkungan yang halal sangat harus kita perhatikan. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di dalam nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, kemudian nilai ekonomi Islam. Para
produsen dengan keras untuk memproduksi barang atau jasa yang menimbulkan kemudorotan atau kerusakan bagi manusia dan lingkungannya. Produsen harus memastikan bahwa produksinya akan membawa manfaat yang solusi bagi masyarakat dan manusia dan alam semesta. Demikian paparan yang kami inikan. Dari paparan tersebut dapat kita kesimpulan sebagai bahwa produksi adalah proses mencari, mengolah kasihan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia. Kedua, tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan masalah dan optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Produksi dalam Islam tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan seperti terdapat dalam ekonomi kapitalis. Bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat melahirkan sebesar manfaat bagi kemanusiaan. Demikian paparan dari kami. Mungkin ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa ditulis di chatting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada Pak April dan Pak Jainal atas pemaparan makalahnya ya terkait produksi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Nah, selanjutnya untuk mungkin bisa membahas lebih banyak dan lebih jelas lagi ya terkait makalah yang disampaikan oleh dua kelompok ini tadi, dipersilahkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak jika ada pertanyaan menyampaikan, bisa menuliskan di room chat atau bertanya secara langsung. Nanti kita ini ya azan asar jeda ya berarti. Nah, silahkan, ini masih ada waktu sekitar 40 menit ya untuk bisa berdiskusi. Atau pertanyaan yang sudah masuk tadi dipersilahkan untuk mulai menjawab ya. Ini bisa dilihat ya untuk dua kelompok di chat ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ari Safarullah. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita dapat menghindari melakukan penjualan produk-produk yang kita tidak ketahui produk tersebut mengandung bahan non-halal atau tidak. Nah, jadi begini, kita harus mengetahui titik kritis barang atau bahan tersebut. Apa itu titik kritis? Titik kritis adalah bahan, proses, atau langkah yang menentukan kehalalan suatu produk. Jadi kita perlu memastikan titik kritis produk tersebut apakah sudah memenuhi syarat kehalalan atau tidak. Berdasarkan risiko yang disebabkan, ada 3 tingkatan titik kritis. Yang pertama yaitu titik kritis yang tinggi, kemudian sedang, dan rendah. Nah, tingkat risikonya tergantung pada level titik kritisnya. Semakin tinggi level kritisnya, semakin besar juga risikonya untuk tidak halal. Tingkatan itu berasal dari kemungkinan sebuah produk untuk tercemar proses atau bahan yang mengandung bahan yang non-halal. Tapi untuk lebih mudahnya lagi, kita tinggal memastikan apakah produk atau bahan tersebut sudah mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Itu jawaban untuk pertanyaan
ini ya, Mas Ari ya. Mungkin ada tanggapan, dipersilahkan. Ya, saya rasa udah cukup jelas jawabannya. Terima kasih kepada Mbak Deta atas jawabannya. Oke. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, Mbak Nova, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nusratina tadi tentang yang membayar upah harian Silakan, itu. Bu. Ya, Oke. silakan. Baik ya, terima kasih kepada Mbak Nusratina. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi yang tentang membayar upah. Itu maksudnya adalah upah di sini sebelum keringat gitu ya. Maksudnya biasanya kan jangan ada ya sebagian orang yang menunda-nunda dalam pembayaran upahnya. Nah di sini kata Mbak Nusratina tadi yang dipertanyakan adalah apabila karyawan itu adalah bekerja secara harian dan ada masalah ya, harusnya kan misalnya pagi berarti harusnya kerja pagi dibayar sore gitu kan, tapi timbullah suatu masalah, mungkin ada misalnya bosnya mungkin kurang kehabisan uang atau bagaimana, itu kalau ditanyakan adakah batasan waktu atau harinya, kalau menurut saya tidak ada ya batasan waktu atau hari, itu tergantung dari atasan dimusyawarahkan dengan karyawan tadi. Sebaiknya menjelaskan permasalahan yang sedang dialami, kenapa atasan itu tidak bisa membayar gaji hari ini, seperti itu misalnya. Jadi bisa mungkin berjanji misalnya 2 hari lagi atau paling lama ditetapkan waktunya berapa hari. Tapi kalau bisa karena ini biasanya harian berarti paling maksimal paling lama ya kalau menurut penulis 1 minggu lah ya, seperti itu. Nah itu solusinya. Mungkin dari Mbak Deta ingin menambahkan, silahkan. Jadi kembali lagi kepada perjanjian awal antara bos dan karyawan tersebut, misalnya pada awal bekerja telah dicapai kesepakatan bahwa gaji atau upah akan dibayarkan per minggu, maka setiap hari Sabtu gajinya sudah harus dibayar. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji atau akad kalian. Apabila salah satu pihaknya melanggar kesepakatan, maka itu sudah termasuk perbuatan zalim. Sekian, terima kasih. Itu dia tadi jawaban atas pertanyaan Mbak Nusratina ya, Aliani. Ya. Itu bagaimana? Ada tanggapan dari penanya? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih kepada Bu Puji dan Mbak Deta atas jawabannya. Oke. Terima kasih kembali, Mbak. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Amika, ini Bu moderator. Ya, boleh Pak. Dari apa? Sebentar. Dari Bu Puji sama Mbak Deta masih ada dulu, maksudnya pertanyaan yang masuk Ya. tadi. Nah, kami mau jawab pertanyaan dari Mas Jaka dulu, Mbak. Biar Biar ya, itu. Sebentar ya, Pak. Biar nggak bingung. Nah, baik, tadi pertanyaan dari Mas Jaka adalah contoh apa tadi? Contoh memakan harta sesama muslim itu ya, contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh gampangnya adalah yang sering kita temui mencuri ya. Nah itu kan mencuri juga bagian dari memakan harta orang lain karena memang tidak ada izin seperti itu. Dan apakah ayat tersebut hanya bermakna untuk sesama muslim? Tentunya tidak ya. Ayat tersebut
itu secara khusus memang bermakna untuk sesama muslim, tapi secara umumnya bermakna luas ya kepada siapapun baik non muslim, karena kan memakan harta orang lain itu hukumnya adalah haram gitu Mas. Gimana? Kepada Mbak Deta ada yang ditambahkan? Contoh memakan harta secara batil dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya suap menyuap, tipuan dalam jual beli, dusta dalam muamalah, riba, menunda pembayaran hutang padahal sudah mampu membayarnya, sumpah palsu untuk meyakinkan orang, dan mengurangi timbangan dan takaran. Nah, terus apakah ayat ini berlaku untuk umat Islam saja atau tidak? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan umum, baik Muslim dan non-Muslim seharusnya mengikuti aturan syariat Islam, karena syariat Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Juga Ibu Puji, terima kasih Bu. Oke. Ini masih ada ya untuk kelompok pertama, pertanyaan yang belum dijawab. Bagaimana Bu? Melanjutkan untuk dijawab pertanyaan untuk kelompoknya. Ini sudah. Ini dari Ibu Yuniarti ya, yang belum ya dijawab pertanyaannya. Untuk kelompok Bu Puji sama dengan Mbak Deta. Kemudian ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Esti Susanti, tapi ini berlaku untuk dua kelompok ya. Oke. Bagaimana Bu Puji? Mau masih menjawab dulu? Lanjut dulu Mbak, yang Pak April dulu gantian. Saya sambil cari jawabannya. Oh, oke. Ya baiklah, untuk kelompok kedua dipersilahkan untuk mulai menjawab pertanyaan yang masuk kepada Pak April dan Pak Jainal, dipersilahkan. Sebelum masuk kelompok dua dulu ya, saya ingin ada hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya Pak, baik. Minta izin moderator ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik diskusi tadi terkait dengan bagaimana seseorang itu mendapatkan upah ya. Nah, dalam hadis Nabi SAW itu menyatakan begini, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajiba irquhu ya. Berikanlah upah kepada orang bekerja sebelum kering keringatnya. Nah, ini Nabi SAW meminta supaya memberikan gaji orang pekerja itu sebelum kering keringatnya. Pertanyaannya, kalau orang itu bekerja tanpa keringat gimana? Enggak digaji begitu? Itu hanya istilah, gimana Jin? Perumpamaan Pak dosen. Ya, betul. Itu adalah perumpamaan. Ya, itu adalah perumpamaan ya. Perumpamaan dari Nabi bahwa begitu pentingnya memberikan upah kepada orang-orang yang bekerja. Dalam hadis, dalam syarahnya itu istilahnya itu dengan istilah mubalaghah ya. Mubalaghah agar supaya dipercepat pembayaran gaji itu dan tidak menunda-nunda. Pak, itu maksudnya. Jadi mubalaghatu fi Israil i'ta'il wa tarkil imtali wal ibqa ya. Jadi dipercepat.
percepat untuk memberikan gaji orang. Nah, kecuali sudah ada kesepakatan bahwa dibayarkan pada hari-hari tertentu atau bulan tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini itu berbeda ya. Tapi walaupun demikian, Nabi menghimbau supaya itu janji ditepati. Jangan sudah ditepati tanggal sekian, tanggal 1 misalnya tiap bulan ya, yang bekerja PNS itu. Nah, lalu ditunda karena tanggal merah misalnya. Nah, ini saya kira tidak betul. Tetap berlanjut diberikan karena itu sudah kesepakatan awal. Kenapa? Ada bahayanya nanti karena orang terzalimi jika tidak diberikan haknya ketika mereka bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma liz-zalimina min nasir," bahwa orang tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah dengan satu kezaliman. Hati-hati dengan satu kezaliman. Karena kezaliman karena satu kezaliman di akhirat nanti itu akan bisa menjadikan sebuah kezaliman yang berlipat ganda. Karena ini mungkin doanya orang-orang yang dizalimi. Jadi ketika ada orang bekerja diberikan haknya. Ada satu hal yang menarik ya. Ulama-ulama salaf, saya berharap ini dipraktekkan juga dalam hidup. Orang yang menerima haknya, ketika dia terima itu dia kurangi. Bisa dipahami ya. Misalnya saya harusnya dapat gaji 1 juta dia, atau imbalan 1 juta. Tetapi orang ini justru dikurangi, dia ambilnya cuma 950, udah saya kembalikan 50.000. Nah, praktek seperti ini itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Jadi ketika mengambil haknya, dia kurangi, ketika dia memberi, dia lebihkan. Itu menarik kebiasaan ulama-ulama salaf dahulu ya, ketika dalam bermuamalah. Itu luar biasa. Dan ini juga tidak dalam bentuk kekurangan harta dalam arti nominalnya, itu bagian dari sedekah ya. Jadi tidak berkurang, justru bertambah. Itu dalam prinsip mereka. Tapi itulah saya dapatkan dari Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa ulama-ulama salaf dahulu ketika dia memberi dia lebihkan, ketika dia menerima haknya dia kurangi. Bukan dipotong dahulu, tidak. Kalau gaya kita kan beda, ini dipotong dulu sekian persen, ini tidak. Haknya orang itu diberikan full 1 juta, kalau dia mau mengurangi itu hak dia. Nah, ulama-ulama dahulu, ulama salaf, kehidupannya seperti itu. Jadi dalam ya itulah bagian daripada akhlak Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi Rasulullah. Saya kira itu cukup, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Nah, mungkin kita bisa dilanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan. Baik untuk kelompok 1 ataupun kelompok 2. Tapi tadi kelompok 2 ya yang mau menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilahkan. Mohon izin Pak April, sebelumnya terima kasih Ibu Moderator. Yang pertanyaan pertama ini untuk kedua kelompok ya, dari Mbak Esi.
bagaimana perspektif Islam dalam menanggapi suatu pabrik yang tidak mencantumkan kandungan bahan yang diproduksi pada label. Untuk tadi sudah dijelaskan, untuk memproduksi barang itu tidak boleh memproduksi barang yang haram. Itu sudah. Pak Zainal, mohon maaf suaranya hilang. Oke, saya ini Pak Zainal, suaranya nggak ada tuh. Untuk pertanyaan yang bagaimana supaya kita menghindari atau terhindar melakukan penjualan produk-produk yang tidak diketahui produk tersebut mengandung bahan yang halal atau tidak halal. Jadi yang pertama adalah kita melihat dari label yang tertera di produk tersebut. Kandungannya apa, kemudian bahan bakunya apa, dan yang paling utama itu ada tulisan halal di label produk tersebut. Dan biasanya kalau kita mungkin kalau sekarang di Palangkaraya belum begitu ini ya, ada belum begitu rame tentang produk yang berlabel halal map. Nah, mungkin saya membaca atau melihat ada beberapa toko aja ada tulisan khusus menjual barang-barang halal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sudah keluar dari produk tersebut keluar dari pabrik atau produsen, di situ jelas ada Balai POM untuk saringan pertama. Saringan pertama mengetahui barang tersebut halal atau tidak, sehat atau tidak. Yang kedua, saat ini ada label khusus dari MUI tentang produk-produk yang dinyatakan sebagai produk halal. Itu juga cara yang mudah untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa menghindari produk yang tidak halal. Yang ketiga, dari itu kalau kita bicara masalah produsen atau dari pabrik yang makanan yang berlabel. Untuk yang makanan tidak berlabel seperti warung di Palangka kan di Kalimantan Tengah kan sudah nggak barang rahasia lagi. Ada beberapa warung yang pakai kode B2, RW. Nah, itu semua sudah jelas barang-barang yang tidak halal. Saya kira kalau kita memperhatikan, mungkin tahu, oh ini makanan yang tidak halal. Itu mungkin dari kelompok kami. Pak, bagaimana kalau misalkan produk yang kita pakai itu kita membelinya dari luar negeri, Pak? Kan kita tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya. Seperti itu. Saya ambil contoh misalkan produk kosmetik seperti itu. Kita kan tidak tahu kandungan yang ada di dalam produk tersebut itu halal atau haram. Bagaimana itu, Pak, tanggapannya? Nah, diusahakan, Mbak. Diusahakan kita membeli tetap dengan sesuatu yang memang kita tahu bahwa itu produk kesehatan, itu produk kecantikan. Nah, rata-rata ada tertulis bahan dasarnya, walaupun itu produk luar negeri. Seperti mungkin kalau bagi yang cewek ya, ini saya pengalaman dari istri. Produk pemutih, nah, di situ jelas ada tulisan plasenta, kemudian ada merkuri. Nah, kita tahu merkuri, plasenta adalah
barang-barang yang berbahaya. Kalau plasenta memang bukan bahaya, tapi kita belum tahu apakah plasenta tersebut memang plasenta manusia atau binatang. Karena mungkin kita kalau mungkin pernah mendengarkan itu Ibu Dr. Hajah siapa itu yang orang Sulawesi. Jadi Ibu itu pernah dalam suatu kajian beliau, kalau anak panas cukup dikasih air minum yang rendaman plasenta dia waktu lahir. Jadi plasenta bayi itu suruh nyimpen, orang tua zaman dulu itu disimpan, kemudian digunakan untuk pada saat anak itu sakit, itu obat pertama. Dibacai dengan bacaan selawat, kemudian diminumkan. Itu cukup sudah, nggak perlu obat yang macam-macam. Itu kepercayaan orang dulu. Tapi terbuktinya apa? Dari suatu kajian dokter itu tadi, bahwa plasenta manusia yang memang itu punya dia, dalam artian punya saya misalnya, disimpan ibu saya, kemudian pada saat saya dewasa, saya sakit, sampai sekarang pun bisa digunakan untuk obat plasenta tersebut dengan bacaan penyerta sholawat atau apa. Itu dan ternyata itu juga sebagai obat bagi tubuh kita sendiri. Itu kalau kita masalah herbal dan ininya. Kemudian untuk yang produk luar negeri, saya rasa mungkin dari Balai POM dan MUI sudah jelas bahwa produk merkuri, kemudian produk Cina yang plasenta itu harus kita hindari. Karena kita nggak tahu plasenta apa yang dipakai. Itu yang utama. Yang kedua, merkuri. Merkuri itu bahan dasar untuk menyaring atau bahan tambang itu. Bahan tambang kalau di sini banyak Mbak, bahan bakunya dari muara Murung Raya, itu ada batu sinabar, kemudian batu itu direbus menjadi cairan merkuri. Nah, kalau merkuri kita pakai ke dalam kulit kita, memang efeknya nggak langsung. Cuman dia mengendap masuk ke pori-pori tubuh kita, ke kulit kita, kemudian mengendap di ginjal. Itu yang produk yang berbahaya. Jadi kalau ada bahan merkuri, saya rasa udah lebih baik jangan dibeli atau jangan dipesan. Walaupun dulu itu ada Balai POM atau MUI yang menyatakan produk itu tidak berbahaya. Cuman kalau udah merkuri, sepengetahuan saya itu yang dia ngendapnya di ginjal, kemudian menjadi penyakit yang mungkin bisa dampaknya ya nggak langsung. Pada saat kita mencapai pada usia sekian baru dia muncul. Demikian Pak, Bu, untuk jawaban dari kelompok saya. Izin Bu moderator, ikut diskusi. Ya, silakan Pak. Sedikit menambahkan dari apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Esi tadi. Kalau pendapat saya itu ada dua hal yang sangat penting di sini yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu dari pemerintah sendiri. Harus ada ketegasan regulasi atau aturan, baik itu barang-barang yang diproduksi dari luar, impor, ataupun barang-barang yang diproduksi oleh negara kita sendiri atau dalam negeri. Ini harus ada regulasi yang ketat. Itu. Dan kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti BP POM seperti yang dijelaskan oleh Pak April tadi. Kemudian MUI yang mengeluarkan label halalnya itu tadi. Sehingga kita sebagai konsumen tidak ragu dalam membelinya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kecerdasan dan kebijakan dari konsumen itu sendiri. Kita harus ingat dalam hukum ekonomi antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan ada barang yang dijual karena ada pembeli. Tapi kalau tidak ada pembeli, maka barang itu tidak akan dijual. Nah, dengan prinsip inilah kita harus cerdas dan bijaksana dalam membeli barang-barang yang seperti disebutkan oleh Pak April tadi. Jangan hanya melihat harganya murah, tetapi juga kita lihat kandungannya. Halalan dan thayyiban dan prinsip kita itu yang harus kita tekankan. Kemudian juga maaf, karena kita ini sesama muslim, lebih baik kita mahal-mahal dikit lah dengan tetangga warung sebelah umpamanya ya, jualan sayur, jualan ikan, daripada kita membeli ke supermarket yang labelnya merek luar negeri gitu, tetapi keuntungannya itu untuk pihak luar. Nah, lebih baik seperti itu kebijakan-kebijakan yang kita tekankan dalam
diri kita sebagai seorang konsumen gitu. Nah, itu sedikit tambahannya untuk yang apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Pak Ibu Esi tadi. Terima kasih. Mohon izin menambahkan moderator. Silakan, Pak. Nah, kalau untuk yang label itu tadi sudah diatur kalau tidak salah di Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, bahwa setiap produksi baik pangan atau yang lain-lain itu harus mencantumkan komposisi dari bahan, terus harus sesuai dengan berat dan yang lain-lainnya. Itu udah ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu dari sisi hukum positif. Kalau dari segi hukum Islam, saya setuju dengan pendapatnya Pak Eko Abu Nizam tadi, bahwa itu tergantung dari kecerdasan dari pembeli atau konsumen. Harus menilai, harus mencari tahu. Lebih baik kita tidak memakan barang yang kita tidak ketahui isinya daripada kita makan yang barang nanti siapa tahu itu barang-barang haram. Ibu moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih atas tambahan dan tanggapannya. Itu bagaimana tadi penanya? Ada lagi tanggapan yang mau ditanggapi dulu? Oke, sudah cukup. Berarti kita sebaiknya menghindari produk-produk yang kita tidak tahu kandungannya, terus kita tahu asalnya dari mana, seperti itu ya Pak ya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Oke, sebelum berlanjut mungkin kepada Pak dosen ada yang mau ditambahkan dulu? Iya. Jadi ada sebuah hadis Nabi itu sebagai perisai kita juga itu, atau begitu. Dak ma yuribuka ila ma la yurib. Tinggalkan hal-hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi ada ini meragukan nih. Udah tinggalkan, itu jauh lebih baik dibanding kita mengambil sementara dalam hati ini sesuatu yang ini agak meragukan. Udah tinggalkan saja, kata Rasulullah SAW gitu. Nah ini juga dalam menentukan misalnya produk, ini sudah jelas produk luar negeri dan tidak ada label halalnya. Ini perlu kita berhati-hati. Tetapi kalau melihat komposisi yang ada, meskipun produk luar negeri komposisinya jelas dan sudah mungkin bisa masuk di Balai POM, mungkin tidak perlu juga diperhatikan. Karena perlu diingat bahwa tidak semua yang produk luar negeri itu haram, tetapi juga ada yang banyak juga yang halal. Tetapi perlu kita hati-hati saja. Kalaupun itu ada keraguan, maka itu tinggalkan saja. Itu senjata terakhir buat kita yang kira-kira menghindari hal-hal yang mungkin bisa masuk dalam diri kita yang kita tidak tahu. Saya kira itu cukup. Terima kasih Pak atas tambahan dan tanggapannya. Ini sebentar lagi jam 2:30 ya. Apakah memang mau dilanjutkan dulu atau menyempatkan untuk menjawab satu pertanyaan? Bagaimana kesepakatannya ibu-ibu, bapak-bapak? Karena sebentar lagi kan azan ya. Oke, mungkin dipersilahkan deh, masih ada waktu sedikit karena masih belum azan ya, untuk menjawab bagi yang presentasi ya, menjawab satu pertanyaan sebelum azan asar ya. Yang pertanyaan Pak Eko nggih, Bu. Oke, persilakan Pak. Tujuan produksi dalam perspektif Islam ada poin pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Mohon penjelasan lebih lanjut. Ini menurut saya sih terkait ketahanan dari suatu negara dari bidang produksi. Misalnya dari produksi bahan pokok atau bahan sembako. Nah, apabila kita diminta di sini untuk mandiri
atau terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi dari negara lain. Terutama misalnya dalam konteks negara Islam, itu apabila kita sanggup mencukupin kebutuhan produksi pangan, produksi kebutuhan hajat hidup umat Islam, kita tidak perlu lagi mungkin mengimpor dari negara-negara non-Islam. Dengan begini terbentuk kemandirian di dalam negara Islam. Apabila terjadi situasi perang atau situasi bencana, kita bisa mandiri, bahkan kita bisa membantu negara-negara lain. Dengan seperti ini kita memiliki kedaulatan di bidang pangan. Itu salah satu untuk produksi bahan pangan. Misalnya apa, dalam bentuk produksi senjata. Apabila umat Islam bisa memproduksi senjata, apabila terjadi peperangan, orang juga mungkin negara lain juga akan berpikir, oh itu negara Islam sudah memiliki atau bisa memproduksi senjata-senjata canggih. Tentu negara lain akan lebih respect, lebih hormat, lebih menghargai, dan bisa mungkin mewujudkan sebagai bangsa Islam sebagai pemimpin di atau negara-negara masuk di negara-negara superpower. Mungkin itu penjelasan dari saya. Pak April mungkin bisa menambahkan. Untuk saya tambahkan sedikit. Jadi intinya di sini kemandirian suatu bangsa untuk memproduksi atau memenuhi kebutuhan warganya, negaranya. Dalam hal ini mungkin jangan ke senjata, Pak. Kita kalau senjata mungkin setiap negara sekarang punya unggulan, produk unggulan. Nah, itu yang memicu perang dan memicu negara lain untuk membuat fitnah-fitnah di negara Islam. Nah, kalau usah jauh-jauh kita Irak. Irak kemarin katanya ada bom nuklir di situ. Ternyata ada minyak yang diserobot Amerika. Nah, sekarang kita berbicara ke regional, ke Kalimantan Tengah. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah disiapkan oleh Presiden untuk menjadi lumbung pangan nasional. Maksudnya apa? Selama ini pemerintah dalam hal ini dari Pak Soeharto pernah menyatakan kita swasembada pangan. Swasembada pangan di sini otomatis mengacu pada kemandirian negara kita untuk memenuhi hajat hidup orang banyak tentang pangan. Namun kenyataannya sekarang di Jawa sebagai produk pusat produksi padi atau sawah, cetak sawah di sana kalah dengan industri. Banyak sawah ditutup untuk lahan industri, jalan tol, dan lain-lain. Untuk itu dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Nah, di situ ada lahan X, kalau zaman itu ada X itu apa, 1 juta hektar yang untuk lahan pertanian. Cuman pada saat pertama gagal. Namun ada yang wilayah-wilayah yang memang sampai sekarang tetap berproduksi seperti Desa Maliku, Desa Belantisiam, Pandih Batu, nah itu sampai sekarang masih jalan untuk produksi padinya. Nah sekarang pemerintah memusatkan di situ, alasannya kan untuk persiapan nanti mendekatkan dengan ibu kota negara yang baru. Cuman kalau kami memandang, jangankan nanti, sekarang pun sudah harus dipandang perlu menyiapkan lahan untuk pertanian supaya negara kita bisa lebih mandiri dalam memproduksi bahan pangan, tidak tergantung dengan Vietnam, Bangkok yang notabene memang mereka lahannya sempit, negaranya nggak terlalu luas, cuman wilayah untuk pertaniannya lebih bagus dibandingkan kita, karena kita sudah bergeser dari negara agraris menjadi negara industri. Contoh saya pribadi aja punya anak. Tidak ada yang saya arahkan jadi petani. Pasti saya arahkan kamu nanti jadi ini nak, jadi itu nak. Nah itu dari kita sendiri sekarang yang harus menyiapkan untuk kemandirian dari ekonomi kita. Demikian tambahan saya dari pertanyaan Pak Eko. Bagaimana Pak Eko? Ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Jenal dan Pak April. Berarti saya yang salah di sini dalam mempersepsikan kalimat poin ini.
yaitu pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Saya kira tadi itu ekonomi produksinya itu dihilangkan agar kita mandiri dalam ekonomi kita itu. Saya kira seperti itu pemahamannya. Ya, terima kasih kalau seperti itu. Berarti saya yang salah mempersepsikan atau mengartikan dari kalimat yang ini tadi. Terima kasih. Oke. Silakan Pak dosen, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Lanjut dulu, lanjut. Oke. Silakan untuk dilanjutkan jawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Mbak Nova ya. Ya. Izin bertanya kepada kelompok Pak Abel dan Pak Zainal, orientasi dari produksi dalam Islam adalah sesuai syariat Islam agar meraih ridho Allah. Lalu bagaimana dengan hari ini, khususnya di negara kita, kenapa diizinkan kepada para pengusaha untuk memproduksi barang-barang yang jelas diharamkan? Contohnya minuman keras, padahal pemimpin kita adalah seorang Muslim. Nah, di sini kita kembali ke hajat hidup orang banyak, Mbak. Kalau negara kita ini misalnya 100% Muslim, mungkin tidak ada produk dalam negeri yang dalam tanda kutip miras, kemudian dan produk yang lainnya. Cuma di sini kan kita majemuk negara kita. Dalam satu wilayah tidak semuanya orang Islam. Atau sebaliknya, dalam satu wilayah semua Islam. Nah, tinggal sekarang kenapa negara kita tetap mengizinkan mereka berproduksi? Yang paling pertama menurut saya karena pajak. Pajak dari produk itu adalah utama, retribusinya. Yang kedua, tetap mengacu pada pajak daerah. Seperti toko-toko penjual minuman keras, tetap kena label retribusi, masuk retribusi atau pajak lagi. Jadi di sini ada dua keuntungan yang diambil dari pemerintah, itu pajak untuk pabriknya, kemudian pajak untuk pedagangnya atau penjualnya. Jadi tetap berorientasi ke masalah pendapatan income negara kita. Itu kalau ada mungkin Pak Zainal ada yang nambahkan. Terima kasih Pak April. Jelas ya suara saya, Ibu Moderator? Jelas. Menurut saya ini terkait dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Sistem ekonomi kita bukan sistem ekonomi Islam, tapi mungkin lebih cenderung ke sistem ekonomi liberal. Kalau pada perspektif ekonomi Islam, yang pertama dinilai atau yang menjadi dasar itu bukan profit atau keuntungan, tapi melainkan kemaslahatan atau manfaat bagi orang lain atau bagi umat. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan keuntungan atau prinsip oportunis materialistis, tapi itu tadi kemaslahatan. Nah, terus jawabannya, kenapa kok masih beredar barang-barang haram? Karena itu tadi, karena tidak ada aturannya, tidak ada yang melarang untuk itu. Mungkin, tapi ada beberapa daerah yang mayoritas Muslim, tidak 100% Muslim, itu perdanya sudah melarang untuk peredaran barang-barang haram, misalnya seperti minuman keras. Mungkin contohnya di Banjarmasin, ada beberapa Pangkalan Bun, ada beberapa daerah di Jawa itu sudah mulai ya. Mungkin diharapkan nanti kawan-kawan di sini ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota atau jadi gubernur, bahkan mungkin bisa jadi presiden, bisa membuat aturan yang fokus orientasi dari ekonomi atau sistem ekonominya tidak hanya mementingkan profit yang dari pajak, dari laba, tapi juga kemaslahatan. Dan juga harus mementingkan aspek sosial dan aspek moral. Mungkin itu penjelasan dari kami. Kami kembalikan ke Ibu Moderator. Bisa saya tambahkan dikit. Jadi masalah yang ketiga tambahnya tadi tentang daerah kita adalah tujuan wisata seperti Bali. Nah, di situ memerlukan aturan khusus tentang peredaran miras. Yaitu di situ ada masuk dalam undang-undang pariwisata yang mengizinkan untuk hotel atau berdirinya bar. Untuk Palangkaraya sendiri perdanya mengizinkan. Untuk wilayah Kalteng yang tidak mengizinkan itu Kobar,
kemudian Lamando, sama Sukamara kalau nggak salah untuk wilayah barat. Nah, cuman yang keras itu di Kobar. Memang tidak boleh sama sekali di Kobar untuk miras beredar di ini. Cuman ya tetap ada. Cuman di situ ada perda yang langsung arahnya ke bukan denda lagi tapi pidana untuk penjualnya atau yang distributor yang menyuplai. Itu tambahnya, Mbak. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ya seperti yang disinggung oleh pemateri tadi bahwa karena memang corak sistem ekonomi kita itu adalah sistem ekonomi kapitalisme ya, yang orientasinya itu adalah materi gitu. Manfaatkan. Jadi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak April juga tadi, karena pajak adalah pendapatan utama ya di negara kita. Jadi hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan pajak gitu ya untuk pendapatan negara, maka itu dibuka gitu. Padahal juga kita tahu bahwa Islam itu agama yang sangat toleran ya. Maksudnya bagi agama dia tidak mencampuri masalah agama yang lain gitu. Kalau misalkan agama lain itu boleh mengkonsumsi miras misalkan, tapi itu juga diatur tidak boleh untuk diumum gitu. Tapi karena masalahnya hari ini konsep ekonomi Islam itu tidak hadir di tengah kita, makanya sistem ekonomi yang kemudian memberikan kesempatan memproduksi hal-hal yang haram itu malah dipersilahkan gitu. Nah mungkin kita berpikir bagaimana gitu ya ekonomi Islam ini tadi itu bisa ya sistem ekonomi Islam dengan tadi produksi yang hanya memproduksi hal-hal yang kemudian baik gitu ya dan tidak akan menghasilkan kemudaratan itu bisa hadir gitu. Dan saya juga mendengar bahwa hari ini negara-negara barat itu juga mulai melirik sistem ekonomi Islam gitu ya, karena konsepnya yang begitu luar biasa gitu. Nah mungkin ini yang perlu kita munculkan, yang mana kita kuliah di MES ini harapannya kita bisa menyampaikan gitu konsep Islam yang luar biasa ini hingga kita berkontribusi untuk menyampaikan gitu bahwa ya meskipun negara kita tidak memproduksi hal-hal yang haram, tetap kok kita itu bisa mendapatkan pendapatan gitu ya bagi negara kita dari sumber daya alam kita gitu. Yang itu kalau dikelola dengan Islam itu tuh luar biasa akan membawa kesejahteraan nggak cuma buat Muslim tapi juga buat yang non Muslim gitu. Mungkin itu sih yang saya mau tambahkan saja gitu. Terima kasih Pak April sama Pak Jainal atas jawabannya. Oke. Ini waktunya sudah asar. Ini bagaimana? Apakah kita jeda dulu, baru bagaimana Pak dosen ya? Oke, karena ini sudah satu lagi Mak. Oh, ini bagaimana Pak dosen? Jadi tuntaskan satu itu dulu. Oh ya silakan Pak Jainal. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kalau pertanyaan terakhir dari Mas Anas ya. Pak Anas bertanya mengenai produksi, bagaimana tanggapan mengenai misalnya dalam sebuah pengolahan bahan makanan, awal pengolahan tidak sesuai standar syariah Islam, misalnya tidak membaca doa sebelum menyembelih dan lain-lain, bagaimana itu hukumnya, namun kita sendiri tidak mengetahui ataupun ada yang mengetahui. Terima kasih. Kalau untuk yang mengetahui, jelas itu haram. Kalau kita tahu bahwa ada kandungan haram di dalamnya, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Nah, tapi dari segi negara kita sendiri, itu sebenarnya sudah ada lembaga untuk yang mengawasin atau mengatur itu. Misalnya dari BPOM ataupun lembaga sertifikasi halal MUI. Nah, baiknya mungkin kita harus mencari produk-produk yang sudah ada label halalnya. Nah, karena dari situ sudah tersertifikasi atau sudah terjamin dari segi kehalalannya. Nah, kalaupun seperti tadi pertanyaan Mbak Esi di atas, ini kan terkait dengan komposisi. Sebenarnya setiap produk yang dikeluarkan itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus mengatur komposisi di dalamnya. Nah, tugas kita lagi untuk mengecek produk-produk, mungkin terutama di bidang pangan, ada nggak nih unsur haram di dalamnya? Kalau memang ada unsur haram, kembali lagi ke kita. Seperti penjelasan Bapak dosen tadi,
bahwa kita harus tegas. Misalnya kalau memang ada kandung haram jangan kita konsumsi. Kalau kita tidak tahu lebih baik kita mencari tahu dulu atau mencari yang lain saja. Mungkin itu penjelasan dari saya. Silahkan Pak April kalau mau menambahkan. Oke, makasih Mas Zainal. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah jelas itu ayat 3 ya, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu jelas. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana memfilter makanan atau bahan makanan yang mau kita makan. Jadi dalam hari ini kalau sudah tahu, misalnya kita bicara tentang ayam aja, ayam potong. Nah, kita sudah tahu itu pedagang di pasar, pasti mereka nyembelih sendiri. Nah, untuk menfilternya ya kita cari pedagang yang kita tahu bahwa dia Islam. Insya Allah kalau mereka dengan cara berdagang yang syar'i, berjilbab, kemudian pakai kopiah, ya otomatis pasti menyembelih. Itu Pak dosen, kalau menurut saya. Itu untuk hukum dagangnya. Tapi kalau untuk ininya kan apa? Kalau yang udah masak, ya jelas sudah itu ada labelnya di panduknya itu. Warung katakan di sini yang di Jalan Cempaka itu Pak Zainal apa itu? Buang W. Ah, jelas itu. RT, RW kan ada situ disebutkan. Berarti itu makanan yang tidak halal. Ya kita sendiri yang harus enggak, itu enggak halal, berarti gak usah didatangi dah. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, saya langsung saja mohon izin moderator. Ini semakin menjelang sholat asar semakin ramai diskusinya ini. Iya. Jadi bagaimana Pak? Kita jeda dulu. Sedikit ya. Sebelum jeda, dari mazhab Imam Syafi'i itu begini. Kita ini seorang Muslim, sudah suci kita sebenarnya. Jadi tanpa basmalah pun menyembelih itu sudah halal dimakan. Nah, mazhab lainnya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang Muslim, nah bagaimana kalau kita ini pakai basmalah atau tidak ini yang di ayam panggang ini, gulai dan segala macam ini. Kata Nabi, kalau kamu ragu, bacakan saja Bismillah pada saat kamu makan. Misalnya sapi ini sebenarnya Bismillah nggak, atau ayam atau basmalah nggak ini. Udah pada saat dimakan itu kita baca basmalah. Tapi kalau babi, meskipun basmalah nggak boleh lah. Jangan lah, ini basmalah aja biar halal. Tidak, karena asalnya sudah. Jadi ini ada perbedaan memang di situ. Memang ada hadis mengatakan bahwa kalau tidak basmalah, maka dia baca dengan atas nama Allah, maka itu tidak boleh dimakan. Tetapi kalau orang Muslim yang menyembelih tanpa menggunakan kata Bismillah pun, dia sudah halal karena Muslimnya sudah suci terlebih dahulu, begitu maksudnya. Saya kira itu dulu penutup untuk sementara dan kita akan lanjut lagi setelah sholat asar ya. Terima kasih Pak dosen. Berarti kita jeda dulu ya Pak, berarti ya Pak? Oh iya. Maaf Mbak Deta dan Bu Puji belum bisa dilanjutkan ya, karena kita mau sholat dulu. Pendengar setia Pak. Itu sedekah itu informasi kantor tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan ya diskusi kita tadi. Mungkin bisa langsung saja ya kepada Mbak Deta dan Bu Puji, karena Pak April dan Pak Jaina sudah selesai ya menjawab pertanyaannya. Tadi saya melihat daftar pertanyaannya sudah dijawab semua. Seperti sudah selesai. Oke, sekarang saya persilahkan kepada Mbak Deta dan Bu Puji untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juliati. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, Asbabun Nuzul ayat Al-Baqarah ayat 188 ini adalah berkenaan dengan Umru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Ashhiwa al-Hadrami yang bertengkar soal tanah. Umru'ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.
Mungkin Ibu Puji menambahkan. Baik ya, menambahkan sedikit tentang asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 188 yang ditanyakan oleh Bu Yuniarti tadi. Dari sumber lain, Ali Ibnu Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan juga dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan, tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini. Lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa. Sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa memakan barang haram tersebut. Mungkin itu penjelasan dari kami tentang asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 188. Bagaimana penanya? Ada tanggapan dulu? Terima kasih Mbak Deta sama Mbak Puji. Oke, Bu. Satu lagi berarti ya Mbak Nova, pertanyaan dari Pak Eko tadi ya kayaknya tentang neraca tuh. Ya silakan Bu. Baik. Tadi pertanyaan Pak Eko adalah tentang neraca. Sebentar saya lihat dulu. Sebutkan dalam apakah neraca di sini pengertiannya sama dengan istilah neraca dalam akuntansi. Maksudnya di sini adalah neraca dalam surat Al-Isra ayat 35 ya. Baik Pak Eko, saya akan mencoba menjawab. Maksud dari neraca di surat Al-Isra ayat 35 adalah di sini timbangan. Jadi bukan neraca dalam istilah akuntansi ya. Kalau di akuntansi kan adalah bagian dari sebuah laporan keuangan, itu neraca hubungannya dengan akuntansi. Kalau neraca dalam surat Al-Isra ayat 35 adalah timbangan yang dipakai untuk menimbang barang-barang dagangan. Contohnya adalah seperti timbangan kantung, terus timbangan emas, seperti itu. Bagaimana Pak Eko? Ada tanggapan? Mohon maaf Pak, sebelumnya ingin menambahkan. Dalam ayat Al-Isra itu kan neraca yang dimaksud yaitu neraca timbangan yang dipakai dalam perdagangan. Namun, dapat dilihat dari konsepnya, terdapat persamaan antara neraca timbangan tersebut dengan neraca laporan keuangan pada akuntansi. Karena pada ayat tersebut kurang lebih dijelaskan takarannya tidak boleh ada pengurangan dan takarlah dengan timbangan yang benar, maksudnya adil atau sesuai dengan semestinya. Begitu juga dengan neraca dalam akuntansi, yang mana antara laba dan ruginya harus seimbang, tidak boleh ada kecurangan ketika mengerjakan neracanya. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan secara curang. Terima kasih. Ada Pak Eko, ada tanggapan Pak? Terima kasih. Tadi dari Ibu Puji mengatakan bahwa neraca di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 35 dan neraca dalam pengertian akuntansi sini berbeda. Namun tadi yang barusan saya tangkap mengatakan ini sama gitu. Kira-kira bisa disinkronkan yang mana yang bisa kita pakai di sini? Kalau pemahaman saya begini ya, seperti saya ketahui bahwa kalau neraca itu pengertian neraca dalam akuntansi ini, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu saya kalau neraca dalam Al-Quran Surah Al-Isra ini apa pemahamannya atau pengertiannya itu apa sebenarnya. Tapi kalau neraca di dalam akuntansi itu adalah istilah lainnya itu adalah balance sheet atau statement of financial position.
di sini Iya, adanya betul. keseimbangan antara harta sama dengan utang plus modal. Itu di dalam neraca akuntansi gitu ya. Ya. Nah, artinya kalau kita timbangan burung ya, tahu ya, timbangan burung itu kan ada kepala burung gitu ya. Itu kan harus sama itu timbangannya itu. Nah, apakah pengertian neraca yang dalam akuntansi ini sama dengan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35 ini neracanya? Karena kalau dia sama pemahamannya berarti ada istilah kan gitu ya. Ada istilah di dalam Al-Qur'an yang dipakai di dalam akuntansi kontemporer khususnya. Demikian. Itu yang saya simpulkan kalau dia sama, tapi kalau dia berbeda di mana bedanya begitu. Terima kasih. Baik ya, sedikit menambah. Mbak Deta. Silakan Bu. Silakan Bu. Iya, Mbak Deta aja dulu. Kalau dilihat dari secara fisik maupun kasusnya mungkin berbeda ya Pak, tapi kalau dilihat dari konsepnya jelas sama karena sama-sama harus dilaksanakan dengan adil dan tanpa kecurangan sedikit pun. Begitu mungkin Pak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak dosen. Iya, Pak dosen itu bagian. Kembali ke Pak dosen gitu ya. Lanjut dulu, lanjut. Nanti terakhir. Oke. Pertanyaan yang di chat sudah tidak ada lagi ya. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang tadi belum memberikan pertanyaan, mungkin bisa gitu ya jika ada pertanyaan. Atau ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ya menambahkan gitu dari ya tadi diskusi tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan begitu. Mungkin kan ada pemahaman ya terkait misalkan dari pertanyaan Pak Eko tadi yang ibu-ibu atau bapak-bapak selain Pak dosen ya, Pak dosen kan nanti untuk bisa menyampaikan begitu. Dipersilahkan. Pak Selamat nanya, Pak Selamat. Oh, Pak Selamat nanya. Pak Selamat tanya. Ya silakan Pak. Kepada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering mendengar dari Ustadz bahwa tentang makanan hal haram ini kan khususnya yang dipotong hewan tuh asal dipotong oleh ahli kitab itu halal dimakan oleh kita muslim. Apakah itu dalilnya ada dan bisa dipercaya? Terima kasih pertanyaanku. Mungkin ini pertanyaan lebih ini ya ditujukan kepada Pak April dan Pak Jainal ya sepertinya. Iya. Baik, tadi pertanyaan Pak Slamet ini kayaknya sudah dijawab oleh Pak dosen tadi. Masalah nasab Syafi'i tadi, kalau nggak salah tadi. Asal yang nyembelih Islam tanpa bismillah pun tanpa bismillah pun sudah dianggap sah. Kalau nasab yang lain tetap pakai. Yang nyembelih ini kan orang Kristen ini kan. Orang Kristen kan kalau menurut keterangan dari Ustadz itu kan termasuk ahli kitab seperti itu. Karena orang yang menyembah Tuhan Allah kan seperti itu. Dalam hal ini bukan Pak. Dalam ini bukan. Jadi kita udah masalah halal haram itu kita sendiri yang mengetahui. Kalau sudah dari awal meragukan, apalagi kita udah tahu bahwa yang nyembelih orang sebelah, ya pasti ada keraguan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini segera kita hindari. Kalau kita paham kalau untuk daerah Namando kan itu 50% Pak ya. Iya, lebih kurang 50% lah itu. Nah, itu ya kita harus menghindari Pak, kalau bisa mencari yang sesama itu. Itu kalau dari saya. Oke, makasih. Oke. Bagaimana Pak Slamet? Dengan jawabannya? Bisa diterima. Ya, terima kasih.
Karena keluarga saya kan karena istri saya itu mualaf, jadi ya kalau datang ke tempat mertua ya ada makanan seperti itu, ya ragu-ragu terus terangan itu. Apalagi bukan saya yang memotong. Itulah berarti saya sudah mantapkan diri untuk tidak memakannya seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Selamat sudah diserahkan, alhamdulillah. Izin menambahkan, Mbak Nova. Oke, dipersilakan. Ya, silakan Mas Bilal jika ada yang mau ditambahkan. Iya, sebentar. Ya, jadi ada ayat di surah Al-Maidah ayat kelima. Ya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, di sini yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Jadi, ya tidak salah yang didengar oleh Pak Selamat, ya, yang Ustadz itu sampaikan ayat Al-Quran, nanti teman-teman bisa cek, itu Al-Maidah ayat 5. Nah, tinggal masalah maknanya ini. Nah, saya belum membuka tentang tafsirnya, namun sebatas pengetahuan saya yang pernah dipelajari sebelumnya, bahwa ya Alkitab yang dahulu itu beda dengan yang sekarang. Ya, ketika kita membaca nas-nas Al-Quran juga sama, komitmen umat Islam dan Ahlul Kitab itu sama, la ilaha illallah yang dulu. Nah, faktanya sekarang beda. Nah, jadi mungkin definisi Ahlul Kitab yang dahulu itu selama mereka juga masih beriman kepada Allah, ya mungkin sisa-sisa ajaran Nabi Isa yang terdahulu yang masih sejalan dengan umat Islam. Nah, adapun yang sekarang kan sudah beda. Mungkin nanti akan dikoreksi oleh Pak dosen. Demikian Mbak Nova. Oke, terima kasih. Itu ya Pak Selamat tambahannya. Mungkin masih ada dari yang lain yang masih belum mengajukan pertanyaan. Mbak Nova, izin menambahkan yang tadi pertanyaannya Pak Eko ya, yang keterkaitan surat Al-Isra yang tentang masalah akuntansi dalam laporan keuangan itu ya? Iya, dipersilakan. Iya, jadi tadi itu saya sependapat dengan yang disampaikan sama Mbak Deta, bahwa neraca di dalam laporan keuangan itu memang relevan dengan yang surat Al-Isra. Ini baru aja saya dapat referensi itu jurnal, kayak semacam jurnal itu tentang dia kualitas informasi laporan keuangan, kualitas informasi akuntansi, walaupun dia pada Baitul Mal di Tamwil di Malang Raya. Dia disebutkan di sini itu berdasarkan hasil penelitiannya dia, didasarkan dari dasar teorinya itu, kaidah syariahnya dia juga menggunakan sumber dari surat Al-Isra itu, disampaikan di sini, di sini disampaikan bahwa penyajian neraca keuangan itu idealnya itu sesuai dengan surat Al-Isra itu, karena informasi di dalamnya itu harus sesuai standar pengukuran gitu. Jadi kan kalau di dalam penyajian neraca laporan keuangan yang dijelaskan sama Pak Eko tadi kan yang secara teknisnya mungkin dia kan ada harta modal apa segala macam. Kalau di dalam hasil penelitian ini dan juga berdasarkan teori-teorinya, itu kalau penyajiannya dia bersifat konsisten dan kemudian dari awal sampai akhir itu tidak ada segala sesuatu yang dikurang atau dilebihkan, itu sesuai dengan kaidah yang di dalam yang sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 35 tadi gitu. Demikian tambahannya Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Rina yang telah menambahkan. Masih ada dari teman-teman yang lain?
sebentar saya mau menyimpulkan saja dari jawaban Barina dan Barita serta Mbak Puji tadi, bahwa berarti neraca yang pada surah Al-Baqarah ayat 35 ini pemahamannya, mungkin kita perlu mengkaji lagi. Pemahamannya berarti sama seperti neraca yang dipakai pada istilah akuntansi kontemporer pada saat ini. Saya kira demikian ya. Betul Pak. Soalnya di sini ada sih Pak suatu statement dibilangnya. Tunggu, saya akan coba bacakan ya. Dapat dibandingkan, dalam Islam sendiri bisa diketahui bagaimana suatu informasi haruslah sesuai standar pengukuran yang telah ditetapkan dan taat pada asas yang telah ditetapkan, sehingga informasi tersebut bisa dibandingkan satu sama lain. Terus kemudian disebutkan seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sempurnakanlah takaran, yakni tidak boleh mengurangi di dalam neraca timbangan. Maka bisa ditarik kesimpulan dalam kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen. Jadi kesimpulannya itu Pak memang sama gitu. Karena di dalam neraca laporan keuangan itu dalam prosesnya juga tetap harus mempertimbangkan tadi ya kekonsistenan antara pencatatan itu gitu. Biasa kan kalau yang nggak konsisten itu dia balance tadi yang Pak Eko bilang itu ya, laporan keuangan balance sheet-nya itu nggak akan balance gitu. Jadi ya tersajinya tidak akan sesuai dengan hukum-hukum tadi gitu. Demikian Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Rina atas tambahannya. Oke. Baik, sama-sama Pak. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tidak ada lagi ya? Apakah masih ada? Jika tidak, mungkin saya mau kembalikan dulu kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kan sudah selesai ya menjawab pertanyaan. Mungkin sebelum saya kembalikan, maksudnya serahkan kepada Pak dosen, ada yang mau disampaikan dulu, mungkin untuk closing dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dipersilahkan. Tidak ada? Baca mana Pak? Oke. Jika tidak ada, mungkin langsung saja saya serahkan gitu kepada Pak dosen untuk memberikan tanggapan atau tambahan dari apa yang disampaikan hari ini. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya apresiasi ada komunikasi aktif dan dialog yang luar biasa mengenai masalah topik hari ini, dan saya kira apa yang disampaikan itu dan jawaban-jawaban itu juga sudah berasal dari buku-buku, baik itu dari jurnal maupun dari buku yang ada ya. Nah, persoalan-persoalan yang mungkin yang belum tuntas saya kira tetap ada, tapi itu nanti akan perkembangannya kita akan lihat nanti. Kita akan mungkin besok ada jawaban-jawaban yang pasti terkait dengan masih neraca tadi masih ngambang-ngambang ya, tapi sebagian sudah terjawab ya. Ya, mungkin yang kegelisahan tadi itu ada perbedaan ulama memang soal apakah kita bisa memakan hasil sembelihan mereka atau tidak. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat soal Yusuf Qaradawi itu bilang begini, kita itu bahwa yang bisa dinikahi itu adalah keturunan asli dari Yahudi, dari atas sampai ke bawah, Nasrani itu yang bisa dinikahi. Nah, berarti kalau begitu yang ahli kitab yang seperti itu sembelihannya bisa saja itu dimakan karena dia atas nama Allah dia menyembelihnya. Tapi kalau dia atas nama Masihi itu kan bukan Tuhan.
atas nama siapa, Uzair, orang-orang Yahudi, itu lain, beda ininya. Ya. Jadi tidak masuk dalam situ. Nah, kalau bukan sembelihan, ya bukan sembelihan, mungkin dia goreng ikan, goreng apa namanya, bakwan segala macam, asal jangan ada minyak babinya. Walaupun itu ikan, gorengan, kalau mereka tidak ada masalah itu. Yang bisa salah yang berdarah. Jadi, tapi ini memang ada yang tegas ya. Bahkan ada yang mengatakan yang namanya Ahlul Kitab ya tidak boleh dinikahi. Nah, memang dalam Al-Quran itu ya, wa ta'amukum hilulakum itu makanan-makanan yang disembelih sesuai dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu sebelum datang Nabi Muhammad itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah datang Muhammad itu berbeda karena ada perubahan-perubahan isi daripada kitab mereka sudah dirubah macam-macam sehingga tidak murni lagi. Itu yang jadi masalah. Jadi berkembang ini kalau Ahlul Kitab itu pengertiannya adalah Ahlul Kitab ya. Ahlul Kitab itu yang asli turunannya dari sana, dari atas sampai terus ke bawah, juga Yahudi maupun Nasrani. Tapi al-musyrik itu ateis, ya itu yang tidak bisa dinikahi dalam Al-Qur'an karena dia ateis kan, tidak punya tidak punya kitab, tidak ada agamanya lah kalau begitu. Itu tapi kalau zabih sembelihannya itu tidak sebagian ulama itu tidak diperbolehkan untuk dimakan karena dia tidak menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang muslim meskipun dia itu tidak basmalah maka itu boleh dimakan karena orang muslim itu sudah suci meskipun mazhab lain itu tetap membolehkan tetap mengharuskan untuk membaca atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada masalah-masalah yang lain kita akan diskusikan berikutnya lagi karena masih ada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu moderator, bentar. Ya. Saya ingin mencoba memastikan tangkapan saya dengan apa yang dijelaskan oleh Pak dosen tadi. Silakan Pak. Disampaikan bahwa walaupun asal dia orang Islam, walaupun dia tidak memakai basmalah, tetap sah sembelihannya, begitu Pak ya? Iya Pak. Oh iya. Orang Islam. Yang penting orang Islam. Asal orang Islam, walaupun tidak memakai basmalah, umpamanya ayam langsung tangkap bulunya ngek langsung gitu, tetap sah. Iya Pak. Dalam hatinya pasti Allah seperti itu. Iya. Artinya tidak ada keraguan gitu Pak. Iya Pak betul. Pemahaman kami juga begitu. Iya. Oke, terima kasih. Siapa yang seperti itu Pak? Tapi sudah balik ya. Iya Pak. Termasuk dalam berburu ya Pak ya, menembak misalkan nembak buru. Kalau itu iya. Betul. Nah, tapi kan Muslim. Nah, Muslim. Itu satu mazhab loh itu. Ada mazhab lain lagi. Iya. Ada alasan kita untuk menentukan itu. Tapi kalau dia belum balik, belum lagi karena ada syaratnya, salah satunya harus balik dulu. Okay. Tapi ini ada cerita Pak. Balik. Ini kalau bencong Pak gimana Pak? Kalau bencong ini Islam kayak kata bismillah ngek dia langsung gitu. Soalnya ada di sekitar kita gitu Pak. Ini. Bencong asal Islam apa kali Pak? Dia yang jadi masalah kita itu fokuskan penyembelih itu laki-laki, perempuan nggak boleh menyembelih. Oke, asal Islam ya Pak dosen. Islam iya. Eko ya Allah Pak Eko. Apalagi kalau meragukan jenis kelaminnya Pak ya nggak boleh itu ya. itu palsu semua itu. Yang menyembelih perempuan tuh kayak apa? Walaupun orang Islam tuh. Iya. Boleh Pak.
Oke. Boleh kata-kata. Oh iya. Kalau pian ke Arab tuh di Mesir itu, yang jaga-jaga pemotong ayam itu bukan laki-laki, perempuan di situ. Nah, pegang kepala yang satu tangan dengan sayapnya, kek selesai. Jadi tidak ada masalah. Apa bedanya laki-laki dan perempuan dalam sembelihan, sama-sama Muslim? Cuman kita lebih banyak dibebankan kepada laki. Saya juga heran itu kok bisa begitu. Karena nggak tekaan, Pak. Nggak tekaan, Pak, kalau perempuan. Ya, Islam KTP kayak Bapak itu. Nah, ini pertanyaannya itu, Pak. Kalau kita misalnya tetap memang Islam dia, tapi nggak pernah sholat, Pak. Apa tetap sah itu nyembelihnya? Tidak dalam sembelihan, tidak disyaratkan sholat atau tidak. Yang bersyahadat itu berarti dia suci. Siap. Masih ada lagi, silakan. Sudah Pak Eko. Yang nggak boleh itu menyembelih jatah kawan. Atur ya, bagi-bagi rata. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Nggak ada, Mbak. Jangan banyak tertawa, nanti keras hati kita. Oke. Karena sudah tidak ada lagi ya. Beneran sudah tidak ada lagi Pak Eko yang perlu dipastikan pemahamannya. Oke. Karena sudah tidak ada lagi, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas ilmunya yang disampaikan hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah ilmu dan pemahaman kita agar semakin baik gitu ya kita menjalani aktivitas kita di kehidupan kita gitu. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak dosen karena sudah melengkapi penjelasan jawaban gitu ya. Boleh. Dari pertanyaan-pertanyaan atau dari materi hari ini. Tapi kalau pian bisa sendiri begini. Terima kasih kepada ibu atau bapak-bapak atas partisipasi aktifnya hingga diskusi kita hari ini terasa cukup menarik gitu ya. Tidak hanya kelompok pemateri pemakalahnya saja yang asik bicara, tapi ada partisipasi dari ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya. Nah, mungkin itu saja, tapi sebelum saya tutup mungkin Pak Ketua ada dulu yang mau disampaikan? Nggak ada. Ditutup aja. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja perkuliahan kita hari ini. Saya memohon maaf apabila dalam memandu diskusi hari ini terdapat kesalahan. Ya, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.